Baik, saya awali dengan suatu ungkapan dulu dari Alvin Toffler. Dia seorang penulis dan juga seorang sosiolog dari Amerika Serikat yang terkenal dengan karya-karyanya membahas mengenai revolusi digital. Dia mengatakan bahwasanya orang yang buta huruf di abad 21 ini, kata dia, bukan mereka tak bisa membaca atau menulis, tapi adalah orang-orang yang kemudian yang tak bisa mempraktekkan learn, unlearn, dan relearn. Ya, jadi ada tiga kata kunci di sini adalah orang yang learn, unlearn, dan relearn. Ini maksudnya apa? Ini adalah kemampuan seseorang untuk kemudian dia mempraktekkan, ya, mengadaptasi, kemampuan untuk melakukan menyesuaikan diri terhadap hal-hal saat ini. Jadi kita mesti mulai dengan membangun suatu mindset kita, dengan new mindset baru kita, skill set kita, juga tool set kita. Kita nggak akan bisa mencapai suatu keberhasilan dengan cara yang lama. To achieve a goal that you have never achieved before, you have to do something new that you have never done before. Kalau kita ingin bisa ingin mencapai sesuatu hal yang baru, yang belum pernah kita capai sebelumnya, maka kita harus bisa melakukan hal-hal yang baru, new and better way. Jadi, sahabat-sahabat semua, pada hari ini kita belajar hal yang baru, mudah-mudahan kita bisa untuk unlearn dan relearn lagi. Kenapa? Karena manusia mengalami sebuah transformasi budaya luar biasa. Dulunya kita manusia hidup dengan cara berburu, ya. Dulunya di zaman dulu pada masa Homo sapiens dan seterusnya. Dan kemudian manusia mengalami transformasi budayaannya. Hidup dengan cara bertani, agraria. Dan kemudian manusia tadinya nanam kentang, sekarang kentang diolah jadi potato chip. Artinya memberikan suatu nilai value creation lebih tinggi. Manusia berada di era industri. Dan kemudian beranjak lagi, kita berada di era informasi, era digital. Dan bahkan saat ini, kita berada di yang dikatakan dengan imagination society. Jadi masyarakat yang betul melakukan sebuah transformasi digital dan menciptakan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, suatu ketika ada pertemuan dunia ya antara orang Indonesia, kemudian juga dengan orang Mesir dan orang China. Masing-masing mereka saling mengklaim kita adalah bangsa yang paling maju peradaban di dunia ini. Ya. Kemudian datang orang Cina yang mengatakan bahwa orang Cina kata dia itu orang yang paling maju peradabannya. Dia mengatakan, oh kami yang paling maju. Dia mengatakan buktikan aja. Orang Cina buktikan ya. Dia datanglah ke bekas reruntuhan ya, tembok Cina itu yang sangat terkenal itu, dia gali tanahnya sampai dengan 500 meter dan dia menemukan benda. Dia menemukan lempengan dari tembaga. Dia mengatakan zaman dulu kata dia orang China sudah menggunakan telepon ya. Lalu nggak kalah orang dari Mesir kan, dia mengatakan kami yang paling maju kata dia. Buktikan aja kata orang Indonesia ya kan. Dia mengatakan dia galilah tanah itu di tempatnya di menara yang sping gitu ya, menara piramida. Dia menemukan dia gali tanah yang sampai di 1000 meter dan dia menemukan plastik. Jadi dia mengatakan kami bangsa yang paling maju dibandingkan yang lainnya. Buktinya apa? Dia menunjukkan bahwa ada nih tidak plastik. Ini artinya apa? Membuktikan zaman dulu kata dia bangsa kita ini sudah menggunakan fiber optik gitu. Ya, ini orang dari Mesir nih. Datang Indonesia kan dia nggak mau kalah juga. Kami yang paling maju kata dia. Ya, bangsa kami dulu katanya lebih maju dibandingkan Anda. Buktikan aja kata orang bangsa lain kan. Indonesia dulu terkenal dengan Homo sapiens yang di daerah Bengawan Solo ya, yang sangat terkenal dengan manusia purbannya. Digalilah itu Bengawan Solo sampai dengan 1000 meter. Orang saya bingung. Nggak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan apa? Kami yang paling maju kata dia. Buktikan. Buktinya apa? Kami nggak menggunakan apa-apa. Itu artinya apa? Kami sudah menggunakan wifi dari dulu kata dia gitu. Jadi sahabat-sahabat semua memang bicara mengenai peradaban ini hal-hal yang memang kita butuh bayangkan bahwa kita mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. Indonesia mengatakan dari dulu kata dia sudah menggunakan wifi. Artinya apa? Kita sudah menggunakan era digital itu begitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua ternyata era ini mengalami suatu transformasi yang begitu luar biasa. Dan tentunya kita sebagai manusia mengalami hal yang tidak nyaman. Tetapi walaupun tidak nyaman, kita harus menghadapi semua itu. Kita harus bisa untuk adaptasi. Kita harus bisa memiliki namanya agility, kemampuan kita untuk menyesuaikan diri kita. Orang-orang yang tadi nggak biasa dengan digital, dipaksakan saat ini menggunakan digital. Kenapa? Ya dulu memang kita menggunakan analog kan, TV-nya analog,
mesin analog, ngetik juga seperti ini, keras-keras misalnya, sekarang nggak bisa. Semuanya sudah dihimpun di satu alat namanya gawai kita, laptop kita, tablet kita, dan sebagainya. Jadi sudah menggunakan smartphone dan sebagainya. Ya, luar biasa perkembangan saat ini. Baik, saya akan mulai dengan suatu intermezzo dulu, sahabat-sahabat semua. Bisa Anda sebutkan nggak apa sih hubungan kedua benda ini ya? Boleh nggak ngechat di chat room aja, diketik di chat room. Bagi yang tahu, ya coba ketik apa hubungan kedua benda ini. Ada kaset, ada pensil, gitu ya. Silakan, sahabat-sahabat semua. Ada Pak Murhan ya, ada Bu Rosmayani ya. Oke, Pak Abu Muharram, pensil untuk muter kaset ya. Baik, nah sahabat-sahabat semua, sebetulnya ini suatu pertanyaan yang tujuannya menguji nih, apakah kita ini masuk ke dalam generasi imigran digital, ataukah kita ini orang generasi digital? Nah, tadi orang-orang yang kemudian sekalian yang tadi bisa menjawab dengan benar, itu artinya ada apa? Itu artinya adalah Bapak Ibu sekalian pasti ya, dipastikan adalah generasi imigran digital, orang-orang yang lahirnya sebelum munculnya teknologi digital. Bagi sahabat-sahabat semua, para pelajar saat ini barangkali nggak akan tahu mengenai itu, karena nggak merasakan, nggak pernah mengalami hal demikian kan. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang lahirnya setelah berkembangnya adopsi, setelah lahirnya teknologi saat ini. Jadi ini adalah orang-orang yang berada di generasi digital. Nah, sahabat-sahabat semua, yang sekali berbahagia, memang luar biasa. Dunia saat ini kita ada sekitar 56,4% ya masyarakat dunia yang sudah menggunakan Indonesia saat ini. Kebanyakan mereka adalah sebesar 4,6 miliar adalah orang-orang yang sudah menggunakan internet. Jadi hampir setengahnya orang-orang sudah biasa menggunakan internet sebagai hal yang luar biasa, digital. Bahkan di Indonesia sekarang, data menunjukkan bahwasanya ada 61,6% orang atau sekitar 202 juta penduduk Indonesia yang sudah menggunakan internet. Ini artinya apa? Sebagian besar ya, kita sudah biasa menggunakan internet ini. Ya. Dan kebanyakan kita menggunakan apa? Kebanyakan menggunakan YouTube, WhatsApp, ya, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi platform ini kemudian yang paling banyak digunakan di Indonesia ini. Nah, sahabat-sahabat semua, kebanyakan yang menggunakan itu siapa? Adalah mereka yang usianya di antara 13 sampai dengan 18 tahun. Ini 75,5% riset yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia ini. Jadi ini merupakan sebuah tantangan besar buat Indonesia. Oleh karena itu, bangsa kita ini sudah membuat namanya Indonesian Digital Nation. Bagaimana kita memiliki kemampuan literasi yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya untuk mengoperasikan gawai saja, tapi juga bagaimana kita memiliki namanya kemampuan kita, ya, skills-nya, etiknya juga, culture-nya, dan juga safety-nya untuk apa? Untuk bisa kita memenuhi kebutuhan saat ini. Jadi kebutuhan kita adalah kemampuan digital kita, memahami, menggunakan karantina gawainya, tapi juga tentu bicara mengenai etikanya. Jangan sampai kemudian kita merasa sudah paham, sudah memahami dengan baik, tapi kita lupa dengan etikanya. Ya. Bahkan data yang bisa kita sampaikan bahwa Indonesia sangat terkenal dengan keramahan, betul ya? Kalau disurvei misalnya, Indonesia ini budaya gimana budayanya? Orang yang ramah gitu. Tapi kita di ruang digital berbeda. Oleh karena itu penting kita untuk bicara mengenai digital culture. Bagaimana kita kemudian orang-orang yang punya budaya ini, orang-orang yang multicultural ini, kita juga harusnya menunjukkan kita mempunyai budaya dalam ruang digital, gitu ya. Dan oleh karena itu, ini tantangan bagi semuanya. Orang Indonesia terkenal dengan sopannya, ternyata risetnya menunjukkan bahwa kita di mata netizen di dunia ini termasuk yang tidak sopan. Bahkan di Asia Tenggara, kita dikatakan orang yang paling tidak sopan. Karena itu, ini tantangan buat kita untuk bagaimana kita mempraktekkan budaya kita ini dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital ini. Dan saya akan bahas mengenai digital safety ini. Ini hal yang paling penting buat kita ketahui bagaimana kita juga harus memperhatikan bagaimana safety untuk di ruang digital ini. Jadi sahabat-sahabat semua, tentunya kita menghadapi era abad 21 ini dibutuhkan beberapa skill yang paling penting.
Ada 3 hal dibutuhkan. Yang pertama, foundational literasi, kemampuan dasar apa yang dibutuhkan. Literasi misalnya mengenai digital, literasi mengenai numerikalnya, mengenai budayanya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki namanya kompetensi, ya, kemampuan kita, skill kita, berpikir kritis misalnya, memiliki creativity, mempunyai kemampuan skill yang baik dalam komunikasi, kolaborasi, dan juga yang ketiga adalah fondasinya adalah karakter kita. Dibutuhkan apa? Karakter, ya, watak kita. Orang yang penuh inisiatif, orang yang disiplin, orang yang memiliki adaptability dan sebagainya. Ini hal yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk memasuki abad 21 ini. Baik, kita kembali kepada manfaat teknologi ya. Sahabat-sahabat semua bicara mengenai digital, maka kita dengan gampang ya. Anda ketikkan aja di Google misalnya, semua informasi apapun dengan terbuka didapatkan ya. Bahkan bagi Anda yang riset pun juga dengan gampangnya Anda masuk ke berbagai Google misalnya, scholarship dan sebagainya. Informasi sangat biasa sekali. Ini merupakan peluang buat kita, tetapi juga ini merupakan sebuah tantangan buat kita ya kan. Jadi bagaimana membangun creativity kita, mempermudah kita melakukan communication. Anda yang ada di sini misalnya dengan gampang ini kita lakukan communication dengan orang di luar belahan dunia sana gitu ya. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang kita bisa lakukan ya. Kalau Anda menguasai bahasa ini dengan baik, maka kita dengan gampangnya melakukan communication dengan orang lain. Contoh misalnya bagi Anda mungkin yang sudah pernah lihat video di Vicky Naki ya. Vicky Naki itu seorang pelajar mahasiswa ya yang dia luar biasa bakatnya, menguasai 5 bahasa. Kemampuan bahasa dia kemudian dia bisa melakukan communication dengan siapapun, orang Rusia, orang manapun, karena dia memiliki kemampuan bahasa dia. Baik, jadi ini kemudian kita juga gunakan buat apa? Pembelajaran jarak jauh. Jadi inilah tantangan saat ini ketika melakukan jarak jauh, tentu banyak hal yang mesti disiapkan juga. Yang kelima adalah membangun jaringan sosial. Setiap orang saya yakin punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp gitu ya. Bahkan dikatakan negara yang paling besar siapa? Jawabannya China. Yang kedua siapa? Jawabannya India. Yang ketiga Amerika. Yang keempat siapa? Indonesia kan? Bukan. Yang keempat tuh Facebook. Karena Facebook itu warganya ada sekitar 450 juta. Luar biasa ya. Facebook itu ibarat sebuah negara yang luar biasa. Oleh karena itu, sosial media ini juga kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Buat siapa? Buat orang-orang yang kreatif. Ya, bikin konten misalnya, macam-macam ya. Anda juga bisa gunakan buat bisnis. Ini juga akan menunjang untuk bagaimana kita melakukan sosial media yang luar biasa. Tentunya juga akan memperbaiki layanan publik ya. Sekarang mungkin kalau kita membayar pajak, membayar apapun dengan gampangnya menggunakan ya internet yang sangat mudah dilakukan di mana saja. Baik, bicara mengenai pendidikan juga sama. Pendidikan juga mengalami revolusi pendidikan yang luar biasa. Dulu orang menggunakan ya model konvensional ya kan, menggunakan papan tulis dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi menggunakan whiteboard. Sekarang udah nggak butuh lagi. Dulu sekolah ya, pendidikan dimanapun membangun gedung yang sangat megah. Saat ini dibutuhkan nggak? Nggak dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan studio, dibutuhkan IT-nya yang lengkap gitu. Udah nggak butuh yang namanya gedung. Kenapa? Semuanya sudah dikatakan dengan cyber, ya cyber communication, cyber pendidikan. Jadi inilah revolusi pendidikan luar biasa. Dan kita saat ini juga merasakan hal demikian, ya bisa belajar kapanpun dengan cara langsung, sinkronus dan juga asinkronus kan, belajar dengan learning system dimanapun. Nah oleh karena itu peran guru sangat dibutuhkan. Peran guru adalah seperti disampaikan oleh guru kita, ya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa peran guru adalah orang yang kemudian bisa untuk memberikan teladan. Ingat sosok tua itu, orang memberikan contoh, role model dimanapun, misalnya menggunakan sosial media, menggunakan apapun, orang pertama kali adalah orang tua atau guru yang akan memberikan contoh. Yang kedua apalagi membangun semangatnya, ya memberikan motivasi, ya. Ing Madio Mangunkarso. Jadi di tengah-tengah yang memberikan semangat, ayo Anda bisa, kamu punya potensi yang luar biasa. Berikan semangat, bangkitkan motivasi anak-anak kita gitu. Dan tentunya adalah peran guru adalah sebagai orang yang kemudian memberikan dorongan, memberikan support untuk Budi Handayani. Kenapa? Karena kita berada di zaman yang begitu besar,
gelombang lautannya begitu besar, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Kita berada di kapal di laut yang sama, tapi kapal yang berbeda. Artinya apa? Kemampuan setiap orang itu berbeda menghadapi semua itu. Kondisi yang dikatakan dengan VUCA saat ini, VUCA itu adalah akronim dari volatility. Kondisi yang sering berubah. Kemudian apalagi uncertainty, kondisi yang nggak menentu, ya tiba-tiba begini kondisinya dan seterusnya. Dan menghadapi complexity, ya kondisi yang sangat kompleks. Apa penyebabnya ini? Kita nggak tahu juga. Akibatnya apa? Orang merasa menjadi bingung, ambiguity. Ya apa yang saya lakukan ya? Dan orang yang tadinya berada di kondisi yang nyaman, comfort zone, sekarang dipaksakan kita lompat kepada fear zone. Ketakutan. Takutnya apa? Gimana ya sekarang ini PJJ ya? Gimana kita saat ini di rumah ya? Gimana saya juga sama sebagai orang tua kemudian ancaman-ancaman ada di PHK misalnya dan sebagainya, bahkan juga ancaman yang paling menakutkan ketika misalnya pendidikan sudah rendahnya pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, kita harus melompat lagi kepada zona berikutnya, learning zone. Maka saya katakan di awal, ungkapan daripada Alvin Toffler adalah kita harus learn, unlearn lagi, lupakan hal-hal yang lama, relearn lagi. Tujuannya apa? Untuk bisa menghadapi tantangan, lakukan hal-hal yang baru lagi, ya. Kita perkembang kemampuan kita lagi, gitu. Dan kemudian orang akan bisa mencapai grow zone-nya. Dengan cara apa? Kita akan memiliki namanya grow mindset. Bukan fixed mindset, grow mindset. Bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk berkembang lebih lagi. Untuk menemukan impian kita, menemukan goal yang baru kita, untuk menemukan hal-hal yang kita inginkan. Di pandemi ini juga sama sekali. Di pandemi ini kemudian orang merasa struggle sekali. Dampaknya luar biasa. Banyak orang kemudian yang terdampak. Bahkan di data yang ini menunjukkan bahwasanya hampir 91% ya penduduk dunia saat ini kemudian sangat dipengaruhi oleh pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Penutupan sekolah kemudian mengakibatkan kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, ini merupakan ancaman atau peluang buat kita. Ancaman buat orang yang nggak siap. Tapi ini merupakan sebuah peluang buat kita yang siap. Siapa yang siap? Para pendidik, para guru, para murid, ya juga tools yang digunakan. Ya. Siap dengan kemampuan kita untuk kemudian menggunakan segala hal, kemampuan kita, sumber daya kita. Ya, misalnya menggunakan berbagai sosial media tools yang bisa digunakan untuk belajar dengan interaktif misalnya. Kita menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan macam-macam ya. Ini merupakan tools yang bisa dioptimalkan untuk membangun pembelajaran jarak jauh yang lebih baik lagi. Jadi sahabat-sahabat semua, tadi yang dikatakan oleh Ibu tadi Mariana, ini merupakan tantangan orang tua di era saat ini, ya. Mudahnya internet diakses, bahkan juga anak-anak kita yang masih kecil misalnya, dia sudah menggunakan gawai gitu ya. Ada orang tua mungkin dia malas, anaknya selalu nangis, gitu ya. Udah nih, pegang nih kata dia gitu ya. Padahal kita tahu betul ya, anak-anak kecil misalnya diberikan kebebasan, bahkan dengan bangganya saya belikan dia handphone gitu ya. Itu hal yang berbahaya. Kenapa? Karena dia dengan gampangnya melakukan atau mungkin akses internet dimanapun saja. Ini merupakan sebuah risiko. Ya, bagi orang tua yang nggak paham dengan teknologi juga, anaknya yang orangnya yang sering belajar sendiri, kemudian orang tua nggak tahu juga, akibatnya apa? Ini menimbulkan suatu risiko. Karena itu, sahabat-sahabat semua, para guru, para pendidik ya, kita harus kemudian mempraktekkan bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru ya, menuju kepada pengasuhan yang lebih baik lagi. Apa yang dilakukan oleh kita? Yang pertama kali adalah lakukan open communication dengan kita dulu. Dengan murid juga sama di sekolah misalnya. Tanyakan, selama ini digunakan buat apa aja? Apa yang dari selama ini gitu ya. Lakukan dengan cara persuasif ya. Cari tahu dengan mereka, apa sih yang mereka gunakan selama ini? Apa sih yang mereka nggak tahu selama ini? Ya, bila perlu periksa itu apa yang dia lakukan. Jangan-jangan digunakan YouTube-nya, mohon maaf, nih kata kunci, ada hal kata kunci yang digunakan yang berbahaya misalnya, yang nggak pantas misalnya. Atau mungkin hal-hal referensi-referensi lain yang dia nggak tahu. Kita sebagai orang tua juga harus lihat nih, games apa yang dia gunakan selama ini gitu. Ya, oleh karena itu sebagai orang tua kita harus betul-betul paham dengan bagaimana mengatur ya batas waktunya, penggunaan gadget kita,
juga settingan di medsosnya, kemudian juga awasi juga nih kita gitu. Ya misalnya kalau bicara mengenai handphone tadi, ya sebaiknya kalau ketika misalnya anaknya masih usia di bawah ya 13 tahun, jangan diberikan, tapi dipinjamkan buat dia. Ya, pinjam ya, nanti ayah ambil lagi, nanti ibu ambil lagi ya. Berikan waktu yang terbatas buat dia, batasi waktunya, jangan sampai kemudian dibebaskan begitu saja. Kalau misalnya dia menggunakan laptop, apa yang dilakukan? Ya, gunakan tempat yang di tengah keluarga. Jangan sampai kemudian dibawa ke kamar sendiri misalnya gitu ya. Ini berbahaya buat anak-anak juga. Karena Mohon itu. maaf Bapak, waktu yang Ya. tersisa untuk memaparkan materi tersisa 5 menit lagi ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Mas Reza. Oleh karena itu, awasi betul dia bagaimana anak kita menggunakan internet ini. Dan juga sepakati aturan mainnya, misalnya jam berapa lama maksimal, gitu ya. Sehingga ini akan membuat mereka memiliki sebuah responsibility, tanggung jawab ketika di rumah misalnya atur waktunya. Ya, buat sekolah misalnya jam 7 mulainya, jam 8 mungkin juga lanjut lagi jam 10, maksimal 2 jam misalnya untuk belajar dengan menggunakan tools yang ada, tapi juga buat yang lainnya juga harus kita berikan aturan-aturan main. Walaupun kita berikan mereka kebebasan, anak kita belajar, tapi kemudian juga kita harus beri betul untuk bagaimana mengikuti mereka. Bila perlu nih ya, bila perlu para guru tuh follow dong Instagramnya, mungkin berteman juga di Facebook misalnya, ya follow Instagramnya, sehingga kita tahu gitu ya. Anak saya umur 10 tahun ya, di sosial media dia punya Instagram, dia punya YouTube juga yang followernya, subscriber juga banyak, hampir 1.000 orang lebih gitu ya. Dia juga aktif di Instagram, dia masih SD padahal, tapi buat gimana cara kontrolnya anak saya itu? Ya itu saya ikuti dia, saya follow dia juga, ikuti misalnya apa yang dia lakukan. Tiba-tiba dia, "Hai guys," ya. Dia tiba-tiba dia bikin konten, lalu dia mengenai apa namanya macam-macam aktivitinya gitu ya, dengan kucingnya misalnya, atau dia punya mainan-mainan baru, tapi kita selama itu oke, nggak apa-apa. Oleh karena itu kita harus ikuti dia, berikan dia kebebasan, tapi kebebasan memang bertanggung jawab gitu ya, sehingga kemudian kita juga harus menjaga reputasi di era saat ini, jangan sampai kemudian tiba-tiba dia posting hal-hal yang memang itu bisa membahayakan kita gitu ya. Baik. Kemudian sebagai orang tua juga lakukan semua itu, ceritakan juga pengalaman kita, karena kita belajar hal-hal yang baru dari kita. Dan saya katakan tadi bahwasanya batasi juga kebiasaan buruk kita. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagainya, kita juga harus memberikan contoh tadi kan sebagai role model. Jangan sampai kita juga saking sibuknya ya mengerjakan semua hal digital, kita lupa dengan mereka misalnya ya. Jadi harus tahu betul kapan waktunya dan tunjukkan bahwa kita memang orang yang melakukan hal-hal yang positif, tentu dengan hal-hal yang kita atur mainnya. Nah, kemudian bisa dibuat dengan cara apa lagi? Bikin win-win agreement, perjanjian gitu ya. Misalnya berjanji untuk jujur ya, berbagi dengan orang tua, dengan siapapun ya di internet ya, bersikap sopan ya, baik, kemudian juga selalu aktifkan setting keamanan privasinya, jangan mengakses konten atau aplikasi yang nggak pantas sebagainya. Lalu tanda tangan anak orang tua. Ya. Ini contoh bagaimana adanya win-win agreement dengan sadar untuk bagaimana untuk kita saling menjaga gitu ya. Atau orang tua juga bisa untuk install aplikasi. Ini kan Google Family ini kan tujuannya adalah untuk saling kontrol ya. Jadi anak diinstal aplikasi ini di gadgetnya dia, kita juga sama install juga di gadget kita sebagai orang tua. Kemudian kita bisa untuk monitoring nih, dia berapa lama ya akses YouTube, dia berapa lama main Instagram, dia berapa lama menggunakan aplikasi ini dan sebagainya. Jadi orang tua bisa untuk kemudian monitoring penggunaan ya berbagai aplikasi yang ada di YouTube, yang ada di gadget anaknya gitu ya. Tetapi semua ini adalah tools ya. Yang paling penting adalah peran sebagai orang tua bukan digantikan, tetapi kita tetap melakukan controlling, pengawasan terhadap anak kita. Karena sahabat-sahabat semua risikonya sangat besar sekali. Ketika bicara mengenai internet ini ibarat pisau bermata dua ya. Semakin tajam pisaunya, ya kan, bisa digunakan untuk
menggunakan untuk memotong sayuran, tapi sebaliknya juga bisa digunakan untuk hal lain, ya kan? Yang buruk. Sama juga dengan internet ini, risiko juga luar biasa, gitu ya. Kita bisa manfaatkan untuk mendapat informasi, untuk belajar, kolaborasi, communication. Tapi di balik itu semua juga ada hal-hal yang negatif yang akan bisa terjadi di kita. Cyberbullying misalnya, eksploitasi seksual pada anak misalnya, predator online, ada malware, spyware, ada spam, ada phishing, berita bohong, hoax dan sebagainya, ya kan? Ada anak yang mengalami masalah psikologis misalnya, dia dilakukan benci sama temannya, dibully misalnya sebagainya. Jadi ini hal-hal yang mesti kita waspadai. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, selalu hindari ketika kita untuk menggunakan internet. Jangan sampai kita dengan gampangnya sharing informasi, ya, nama lengkap, tanggal lahir misalnya, alamat rumah, sekolah, nomor telepon, hati-hati kita. Jangan dengan gampang share itu. Yang kedua, ketika kita menggunakan email atau apapun, ingat password kita. Ya, lakukan ganti regular password kita. Ya. Ketika menggunakan tempat-tempat umum misalnya, selalu habis online, lakukan log off lagi. Kemudian juga waspada dengan berbagai ancaman yang ada di internet juga. Ya. Dan juga batasi umur penggunaannya juga. Jangan sampai nanti kemudian anak-anak yang masih usia 13 tahun, mungkin bahkan di bawahnya, menggunakan internet dengan begitu gampangnya. Harus dibatasi umurnya juga. Ini alat bantu yang bisa digunakan juga, ada namanya K9 Web Protection. Kalau ini diinstal di aplikasi kita, ini akan bisa memproteksi gitu ya, hal-hal yang negatif. Bahkan juga pemerintah sudah menggunakan Nawala ID ini untuk hal-hal negatif juga. Atau misalnya ada juga aplikasi untuk parental user, ya. Ada juga browser untuk anak, bisa digunakan juga untuk menangkal ya aplikasi-aplikasi atau mungkin situs-situs yang memang tidak baik, ya. Ada firewall-nya juga negatif. Nah, sahabat-sahabat semua, tentu ancaman-ancaman ini sangat potensial, ya, macam-macam. Ada ancaman mungkin email, kita punya email, biasanya ada spam email kita saking senangnya buka itu, padahal itu merupakan malware, ya, suatu program yang berisi kode berbahaya misalnya. Atau ada juga orang yang buat namanya spyware, ini juga ada program, ya, virus yang dia buka, kemudian dia bisa akan melakukan program itu, kemudian dia mendapatkan informasi-informasi kita gitu, ya. Jadi hati-hati dengan hal-hal ini. Orang bisa untuk kemudian mendapatkan data pribadi kita, mendapatkan akun pribadi kita, bahkan juga data finansial yang berbahaya sekali. Karena itu sahabat-sahabat semua, ketika kita punya akun di Google misalnya, ya, pastikan kita untuk cek setting privasinya dulu. Lakukan ya privasinya dulu di setting, bila perlu untuk perangkat kita tuh koneksikan dengan handphone kita misalnya. Lalu lakukan two step ya security-nya. Kemudian juga Facebook juga sama ya. Ini juga dilakukan juga di WhatsApp kita ya. Aktifkan ya dua faktor ya. Two factor authentication-nya. Jadi ketika misalnya ada orang yang tiba-tiba, mungkin ada yang pernah mengalami ya, di WhatsApp kita misalnya, bisa nggak dikirimkan, tolong dong kirimkan notifikasinya gitu ya. Kita nggak tahu itu orang lain. Tiba-tiba kita nggak sadar, kita kirimkan notifikasinya. Akibatnya sekarang WhatsApp kita dikendalikan oleh dia. Lalu dihubungi teman-teman kita. Apa kabar? Lama ketemu ya, gitu ya. Lalu dia bilang misalnya, dia mengalami kecelakaan, apakah bisa bantu transfer ini nggak? Saya ganti nanti malam dan sebagainya. Atau macam-macam modusnya ya. Kenapa? Karena email kita, WhatsApp kita, Facebook kita barangkali tidak diaktifkan dua langkah autentifikasinya. Jadi penting sekali sahabat-sahabat semua di era saat ini kita security ini, safety ini perlu kita perhatikan. Ya. Baik, terakhir dari saya ada ungkapan dari Bill Gates yang mengatakan technology is just tools. Ya. In terms of getting the kids working and together and motivating them, the teacher is the most important. Jadi ini semua tools ya. Tapi yang paling penting bagaimana ya orang tua, guru ya, yang paling penting melakukan pengawasan, memberikan selalu melakukan monitoring dan memberikan motivasi ke anak kita gitu. Sehingga mereka bisa menggunakan sosial media ini dengan bijak ya, dan juga menggunakan internet ini dengan sehat, sehingga kemudian kita bisa
memberikan manfaat yang luar biasa kepada perkembangan kita dan mendapatkan hal positif di ini, gitu ya. Baik, sahabat-sahabat semua, itu yang saya bisa sharingkan dan kita akan barangkali bisa diskusi lebih jauh lagi mengenai ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Evaluari ACC. Semoga dapat kita terapkan di keseharian hari kita dan juga ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat sekali ini tentunya. Tadi sempat mengutip ungkapan dari Alvin Toffler membahas bahwa orang yang buta huruf di abad 21 bukan mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi mereka adalah orang yang tak bisa mempraktikkan learn, unlearn, dan relearn. Kalau yang tadi saya tangkap sih itu menarik banget sih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baiklah, kita nanti akan berbincang-bincang kembali ya, Pak, di sesi tanya jawab. Terima kasih, Mas Reza.